Pace bene, due pertanyaan hendak kita dalami di video ini. Apakah protestantisme, reformasi yang dibawa protestan ini, harus membawa perubahan dogmatik dan sakramental dalam gereja? Sebenarnya perlukah itu? Atau persoalan moral saja yang sebenarnya urgen kala itu dan hingga saat ini untuk diperbaiki? Yang pertama. Yang kedua, apakah mereformasi gereja harus mengabaikan sejarah gereja? Ini dia. Ketika bicara soal sejarah gereja, kita tidak bicara berhenti pada teks kitab suci, tetapi teks ini dalam perjalanan waktu yang dipelihara, yang dirawat dalam tradisi liturgi. Apakah ini harus diubah supaya gereja itu disebut bereformasi? Saya memakai 3 buku sebagai referensi di sini. Satu masih dari Ives Conker, True and False Reform in the Church. Satu dari seorang Jesuit namanya Henri de Lubac, Catholicism, tentang dogma dan the humankind. Yang ketiga itu dari Benedictus ke-16 ketika dia masih menjadi kardinal, Ratzinger, Joseph Ratzinger, Truth and the Tolerance judulnya. Nah, oke. Saya sengaja beri judul buku ini, mana tahu tertarik bisa di-search. Reformasi itu tak seharusnya menyentuh aspek sakramental. Itu dikatakan secara tegas oleh Ives Conger. Sifat hakiki gereja itu seharusnya tidak berubah. Gereja dalam prinsip-prinsip formal dan konstitutifnya yang berasal dari Tuhan tak tercela, tak dapat salah, murni. Nah, kemarin ini sudah kita bahas infallibilitas gereja itu. Gereja ini sekali lagi bukan hanya tempat kumpulan orang, tetapi satu cita-cita, satu konsep yang dibangun, yang selalu dikaitkan dengan Kristus sebagai kepala. Ini suci. Dan ketika berbicara Kristus sebagai kepala dan berbicara tentang gereja secara institusional di dunia, kita nggak bisa dengan gampang memisahkan itu. Misalnya ketika Paus berbicara sebagai pimpinan gereja, apakah dia bisa infallible? Bisa. Sejauh kita berbicara dalam otoritasnya sebagai pemimpin gereja. Bukan ad hominem, pada orangnya itu. Karena ketika bicara pada orangnya, gereja itu sebagai kumpulan orang bisa juga jatuh pada kekeliruan, pada keterbatasan-keterbatasannya sebagai manusia. Nah, tetapi gereja itu dengan nilai-nilai luhurnya diputuskan bukan oleh perorangan ya, diputuskan bahwa imamat itu adalah sakramen, bahwa ada baptisan, ada krisma, ada ekaristi sebagai inisiasi dalam gereja. Itu pernyataan gereja bukan personal. Maka mestikah itu harus dihilangkan atau direduksi ketika reformasi terjadi? Tidak ada pertanyaan tentang mereformasi sifat esensial gereja. Nggak perlu itu dipersoalkan, kata Ives Conger. Dan kalau saya mau melompat sedikit, Ratzinger, Paus Benedictus, mencatat kekhawatiran bahwa reformasi, misalnya dalam tadi itu ya, sesuatu yang sakramental, dalam liturgi, dapat memberi kesan bahwa liturgi itu dapat diubah sesuka hati. Dan ini kasus yang benar-benar terjadi di tengah-tengah kita. Ada orang beriman Kristen tidak nyaman dengan perayaan. Dan ketidaknyaman ini berlangsung terjadi dialami setiap orang di hatinya secara sporadik. Sporadik artinya seperti menjamur. Bukan janjian saya bahwa aku dan kamu tak suka dengan perayaan macam itu. Tentang musik, tentang bagaimana jenis khotbah, baru apa urutannya, apa jenis gerakan, apa kegiatan di dalam perayaan itu. Ada orang yang tidak sepakat, tetapi sama-sama tidak nyaman dengan ibadah itu. Ini mengapa terjadi? Karena ada yang membuatnya sesuka hati. Ada unsur-unsur yang tidak berubah. Seperti dalam perayaan liturgi, tidak mungkin bisa hilang itu dua konsekrasi. Ekaristia. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.
inilah darahku, terimalah. Tubuhku, terimalah dan makanlah. Darahku, terimalah dan minumlah. Kata-kata Kristus. Diulang lagi oleh Paulus. Lalu dilestarikan dalam liturgi yang tradisional. Dan dirayakan hingga saat ini. Kata-kata Kristus. Puncaknya adalah Kristus. Maka sebenarnya tidak masuk akal ketika ada orang berkata, Katolik itu tidak lagi Kristus yang ditinggikannya, tetapi Maria, tetapi Santo Santa. Tidak paham dia bila ada yang mengatakan begitu. Karena ini sumber dan puncak perayaan iman orang Kristen. Orang Katolik lah. Karena nanti banyak yang tak setuju. Katolik. Ambil kopi sedikit. Nah, dia butuhkan ketajaman supaya kita bisa melihat mana elemen-elemen yang bisa kita ubah dan mana yang tidak. Dibutuhkan kehadiran gereja di sini, bukan interpretasi pribadi. Tetapi reformasi ini juga seiring membawa kekuatan individual yang semakin tinggi. Saya bisa menginterpretasi. Aku mengalaminya dengan Tuhanku. Maka aku berkata begini. Dan setiap aku berkata demikian, maka banyak terjadi yang sesuai dengan sesuka hati. Nah, kemudian, apakah reformasi itu harus mengabaikan sejarah gereja? Reformasi yang otentik melibatkan perhatian yang mendalam dengan sejarah dan tradisi. Seharusnya, bahkan dari katanya, orang yang reformatif harus yang paling setia pada tradisi gereja. Harus. Karena kalau ketika dia membentuk ulang, apa acuan dia? Kemana dia kembali? Mungkinkah seorang membentuk kembali itu menghasilkan bentuk yang baru yang belum pernah ada? Maka dia bukan kembali, tetapi menginovasi, membuat baru itu, atau apakah renovasi istilah yang tepat? Itu pun kalau kembali ke bentuk yang lebih baik. Tapi di sini reformasi itu bukan pengabaian dan bahkan dia harusnya reformasi yang sejati itu lebih setia pada tradisi gereja. Karena dia harus kembali ke sumber, resource-nya. Kembali ke sumber. Maka sebenarnya secara substantif boleh dikatakan, setiap orang Kristen itu harus reformatif. Harus reformatif. Nah, istilah reformasi itu sepertinya mengalami penurunan makna. Seolah-olah berreformasi itu meninggalkan yang sekarang ini dan pergi. Tapi pergi kemana nggak tahu, gitu ya. Pergi kemana nggak tahu. Nah, harus kembali ke kitab suci, ajaran Bapak Gereja, liturgi, pengalaman spiritual gereja masa lalu. Sehingga menemukan vitalitas yang baru, yang mendalam, yang mengakar untuk dihidupi lagi. Supaya tidak tergerus oleh kebaruan kemajuan zaman. Dan bukan meniru masa lalu. Ini pun ide persoalan lain. Jadi ada orang yang memisahkan diri dari gereja. Yang satu ini supaya dengan memahami reformasi, dia membuat sesuatu yang baru, yang belum pernah ada. Dan menyebut ini yang asli. Di sisi lain ada yang oke, kita harus kembali, kita harus asli. Tetapi kembali dan asli yang dia maksud itu banal, dangkal, tampilan, superficial. Bagaimana bajunya, bagaimana bahasanya. Nah, apakah itu salah? Tidak. Karena bagaimanapun kita butuh yang di permukaan itu. Berbahasa Latin. Berpakaian yang lebih, ada prakonsili katanya. It doesn't matter.
bukan itu menjadi persoalannya, tapi apakah ada substansinya dari reformasi yang sedang kamu bangun? Obediensa, hmm? Kesatuan. Apakah itu bagian dari menu dalam reformasi yang sedang disajikan? Nah, kalau kembali ke titik awal, reformasi yang sejati itu akan merawat kontinuitas dalam perkembangan yang terus setia pada anugerah awal gereja. Setia berkumpul. Nah, gereja itu berkumpul. Itu karakter dasarnya. Maka kalau ada orang menggereja tetapi lebih menekankan kami di sini, kau di sana, karakter gereja itu bisa berkurang, bisa tergerus. Reformasi yang benar adalah pembaruan sejati melalui kembali ke prinsip tradisi. Bukan pengenalan paksa kebaruan. Bukan pengenalan paksa kebaruan. Di sini paling banyak berbicara soal reformasi ini masih US Konggar. Lalu harus dibedakan antara ortopraksi dan ortodoksi. Soal tindakan yang benar dan ajaran yang benar. Tindakannya itu perlu dibenarkan berdasarkan pada ajaran benar yang sudah ada. Sudah ada. Bukan malah mengeliminasi ortodoksi dan seolah itu bertentangan dengan ortopraksi. Begini dangkalnya, sederhananya. Oke, yang terutama kan kamu berbuat baik, kamu menghidupi hidup Kristus, bagaimana? Nah, seolah-olah kalau kamu mengatakan itu, kamu punya hak untuk mengabaikan ajaran yang benar. Tidak. Bukan berarti karena kamu mengutamakan tindakan yang sesuai dengan tindakan Kristus, maka ajaran itu gak penting lagi. Karena saat ini kita sedang bicara soal gereja ya. Gereja yang dipelihara. Kalau bicara soal keselamatan, itu sebenarnya kembali pada hak Allah. Dan jangan juga kamu menganggap, sebagaimana dikatakan dalam dokumen Konsili Vatikan kedua, jangan kamu menganggap karena perbuatan baik mulah kamu diselamatkan. Bukan juga. Maka pengagungan ortopraksi seraya pengabaian pada ortodoksi, pengagungan pada perbuatan yang sesuai, tetapi pengabaian pada ajaran yang benar, itu bisa mengancam gereja yang sedang dibangun ini. Karena ajarannya direlativisir. Dianggap, yang begitu pun oke, yang begini pun oke, yang penting kan berbuat baik. Ini benar-benar reformasi yang bisa mengkhianati catatan sejarah dan menjadi sandungan bagi gereja yang sedang merawat keasliannya. Pace bene.